Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin membahas tentang sebuah kasus yang belakangan ini kembali viral setelah muncul di Netflix. Ya, apalagi kalau bukan kasus Jessica dengan kopi sianidanya. Kasus kopi sianida adalah sebuah kasus tentang kopi beracun yang menewaskan seorang perempuan bernama Mirna Salihin di Jakarta pada tahun 2016 silam. Dalam kasus ini, seorang perempuan bernama Jessica Wongso didakwa sebagai tersangka dalam pembunuhan Mirna Salihin dengan menggunakan sianida yang dicampurkan ke dalam minuman kopi yang dikonsumsi oleh Mirna. Kasus ini menjadi sangat terkenal di Indonesia dan mendapat perhatian media internasional. Pihak berwenang menyelidiki kasus ini secara menyeluruh, termasuk dengan mengumpulkan bukti dan melakukan wawancara dengan saksi-saksi. Hasil penyelidikan mengindikasikan bahwa Jessica Wongso telah sengaja mencampurkan sianida ke dalam kopi yang dipesan oleh Mirna Salihin saat mereka bertemu di sebuah kafe di Jakarta. Kasus ini kemudian disidangkan di pengadilan dan Jessica Wongso akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun pada tahun 2016 silam setelah dinyatakan bersalah atas pembunuhan Mirna Salihin. Kasus ini menjadi perbincangan hangat di Indonesia dan memicu perdebatan tentang motif dan alasan dibalik tindakan Jessica Wongso serta proses hukum yang dijalankan dalam kasus tersebut. Motif yang mendasari tindakan Jessica Wongso tidak pernah sepenuhnya terungkap dengan jelas selama persidangan. Namun sejumlah laporan media spekulatif dan spekulasi publik mengenai kemungkinan motif, termasuk konflik personal antara Jessica Wongso dan Mirna Salihin, meskipun hal ini tidak pernah dibuktikan di dalam persidangan. Hasil otopsi dalam tanda petik karena katanya tidak pernah dilakukan otopsi dan hanya pengambilan sampel saja, menunjukkan bahwa Mirna Salihin meninggal karena keracunan sianida. Bukti dalam kasus ini mencakup sianida yang ditemukan dalam cangkir kopi yang dikonsumsi oleh Mirna Salihin. Sianida itu sendiri adalah zat yang sangat berbahaya dan sangat mematikan jika dikonsumsi dalam dosis tertentu. Persidangan Jessica Wongso berlangsung selama beberapa bulan dan menjadi sorotan media secara besar-besaran di Indonesia. Banyak saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan bukti-bukti forensik, termasuk hasil analisis kimia digunakan dalam proses hukum. Hasil persidangan adalah bahwa Jessica Wongso dinyatakan bersalah dan dihukum penjara selama 20 tahun atas pembunuhan Mirna Salihin. Kasus ini telah memicu berbagai spekulasi dan kontroversi. Beberapa pihak berpendapat bahwa penyidikan dan persidangan mungkin tidak memenuhi standar hukum yang tepat. Sementara yang lain yakin bahwa hukuman penjara selama 20 tahun adalah keputusan yang adil dalam kasus ini. Kasus ini memiliki dampak yang signifikan di Indonesia dan menarik perhatian masyarakat internasional. Kasus ini telah memunculkan perdebatan tentang hukum, prosedur penyelidikan, dan pemberitaan media. Belakangan ini muncul sebuah film dokumenter di Netflix yang membahas tentang kasus kopi sianida ini, di mana di dalam film yang berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tersebut, hampir semua orang yang terlibat di dalam kasus kopi sianida ini memberikan kesaksian dan penjelasan, termasuk Jessica sendiri yang saat ini masih menjalani hukuman yang sudah dilaluinya selama lebih kurang 7 tahun. Kemunculan film Netflix tersebut sontak membuat warganet langsung memberikan pendapat dan pandangan mereka terhadap kasus yang selama ini diyakini bahwa Jessica lah pelaku pembunuhan Mirna Salihin sebagaimana yang diputuskan oleh hakim waktu itu. Seolah-olah film Ice Cold ini membuka pikiran kita semua bahwa ada hal yang ganjil terjadi di balik kasus ini. Terlebih lagi pasca penayangan film tersebut, semua orang yang terlibat di dalamnya muncul di talk show dan podcast untuk memberikan tanggapan dan penjelasan tentang segala hal yang dipertanyakan oleh warganet. Satu hal yang menarik setelah saya menonton film Ice Cold ini, dan saya yakin kalian pun memiliki pemikiran yang sama, yakni saat Pak Edi Salihin, ayahnya mendiang Mirna, berbicara di situ. Dan salah satu adegan di mana Pak Edi tengah mendatangi makam Mirna, di situ dia mengungkapkan pengakuannya kepada mendiang Mirna dan mengatakan bla 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 bla. Dalam hal ini saya berbicara sebagai penonton, bukan siapa-siapa, tapi penonton yang mencoba untuk memberikan tanggapan terhadap apa yang terjadi di film tersebut. Lalu menarik sebuah kesimpulan bahwa kasus ini, kalau berdasarkan kisahnya di Netflix, sepertinya ada sebuah kekuasaan besar yang bermain di situ. Selain itu juga ada money power
yang mampu mengkondisikan kasus ini di persidangan sehingga permasalahan mengerucut tertuju pada Jessica Kumala Wongso sebagai satu-satunya tersangka pelaku pembunuhan Mirna Salihin melalui racun sianida yang dituang dalam gelas kopi yang diminum oleh Mirna. Terlepas dari itu semua, saya tidak akan memberikan tanggapan yang lebih, apalagi harus berbicara bahwa Jessica tidak bersalah. Bersalah atau tidaknya Jessica dalam kasus ini, kita tunggu saja perkembangan berikutnya akan seperti apa. Namun intinya bisa saya sampaikan di sini bahwa ketika uang berbicara, maka rusaklah sebuah sistem. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.